Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan sehingga kita dapat berkumpul bersama pada kesempatan kali ini. Tak lupa sholawat serta salam kita haturkan untuk baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang saya hormati Bapak Encang dan Ibu Rostika serta para hadirin teman-teman yang saya kasihi. Pada kesempatan kali ini, saya Nia akan menjelaskan mengenai pidato singkat yang berjudul Mengatasi Berita Hoaks di Dunia Maya. Cerdas bermedia digital melalui media literasi untuk mengatasi berita hoaks di dunia maya dengan membangun interaksi komunikasi, kritikal digital, dan paham medium komunikasi yang baru. Cerdas bermedia digital dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek berikut ini. Yang pertama, hati-hati berita hoaks seringkali menggunakan dengan judul sensasional yang provokatif. Yaitu antara lain artikel dengan judul clickbait memiliki isi yang sama sekali tidak berhubungan dengan headline artikel. Berita semacam ini biasanya dibuat dengan tujuan tertentu, misalnya untuk mendongkrak jumlah visitor atau viewers, yang pada akhirnya berhubungan dengan seberapa banyak uang yang bisa didapatkan. Baca dan pahami dengan perlahan agar tidak terprovokasi. Juga biasanya berita hoaks menggunakan judul berita bertipe clickbait ini. Dan apabila menjumpai berita dengan judul provokatif, sebaiknya mencari referensi berupa berita serupa dari situs online resmi, kemudian bandingkan isinya apakah sama atau berbeda. Dengan demikian, setidaknya sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang lebih berimbang. Yang kedua, cermati alamat situs yang hanya terdapat 300 situs berita yang terverifikasi Dewan Pers. Dengan cara cermatilah alamat URL situs dimaksud apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, misalnya menggunakan domain blog, maka informasinya bisa dibilang meragukan. Menurut catatan Dewan Pers, di Indonesia terdapat sekitar 43.000 situs yang mengklaim sebagai portal berita. Dari jumlah tersebut yang sudah terverifikasi sebagai situs berita resmi tak sampai 300. Yang ketiga, periksa fakta dengan cek kebenaran sebuah berita. Dengan cara perhatikan dari mana kita berasal dan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Amati adakah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian dan bukti, sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Yang keempat, foto kerap menipu, maka dari itu cek keaslian foto. Jangan mudah percaya dengan gambar atau video yang muncul di internet. Kecanggihan dunia fotografi memungkinkan untuk menggabungkan dua gambar atau lebih dalam satu bentuk konten, ditambah dengan kata-kata bombastis biasanya akan mengundang banyak interaksi. Jangan mudah percaya dengan apa yang Anda lihat di internet karena konten semacam ini sangat mudah dibuat oleh siapapun. Nah, cara untuk mengecek keaslian foto bisa dengan memanfaatkan mesin pencari Google
yakni dengan melakukan drag and drop ke kolom pencarian Google Image. Hasil pencarian akan menyajikan gambar-gambar serupa yang terdapat di internet sehingga bisa dibandingkan. Yang kelima, ikut serta grup diskusi anti-hoax dengan memanfaatkan pola pengecekan fakta melalui komunitas. Di Facebook terdapat sejumlah fanpage dan grup diskusi anti-hoax, misalnya Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax atau FAFHHH, fanpage dan grup Indonesia Hoax Booster, fanpage Indonesian Hoax, dan grup Sekoci. Di grup-grup diskusi ini, netizen bisa ikut bertanya apakah suatu informasi merupakan hoax atau bukan, sekaligus melihat klarifikasi yang sudah diberikan oleh orang lain. Semua anggota bisa ikut berkontribusi sehingga grup berfungsi layaknya crowdsourcing yang memanfaatkan tenaga banyak orang. Nah, yang tak lupa, kita bisa juga laporkan konten yang mengandung hoax. Cara mengatasi berita hoax yang cukup efektif lainnya adalah melaporkannya kepada lembaga yang berwenang. Dalam hal ini adalah Kominfo. Aduan konten umum, kirimkan email berisi aduan ke aduankonten@email.kominfo.go.id dan aduan konten COVID-19 dengan memanfaatkan Peduli Lindungi dari Kominfo. Ini adalah kata-kata terakhir yang mungkin bisa jadi quotes inspirasi bagi anak muda sekarang. Cegahlah berita hoax bisa dimulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil dan mulailah dari sekarang. Selain itu, bisa juga mengecek berita hoax dengan pertama perhatikan elemen berita-berita hoax biasanya tidak menampilkan keterangan waktu dengan pasti, misal tanggal, waktu, atau keterangan tempat. Berita hoax biasanya akan menuliskan kemarin, lusa, atau besok dengan kronologi kejadian. Cek Google, manfaatkan Google untuk menganalisis sebuah konten. Jika curiga, coba ketikkan kata kunci yang dilengkapi kata hoax di belakangnya. Google akan menampilkan referensi artikel terkait konten tersebut dan verifikasi data langkah penting lain yang bisa ditempuh untuk menganalisis hoax. Cocokkan pernyataan yang terkandung dalam konten dengan sumber yang dapat dipercaya. Seperti jurnal penelitian atau situs resmi milik pemerintah. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.